terlahir kembali ke kehidupan sebelumnya. Hari ketika paman kecil diracuni. Mo Xiang, aku dijebak oleh seseorang. Di kehidupan sebelumnya, orang tuaku meninggal dalam kecelakaan pesawat. Kiwenye menemukanku yang sedang diintimidasi oleh kerabat. Dia melindungiku, menyuruhku memanggilnya paman kecil, dan aku pun jatuh cinta padanya. Aku hamil secara tidak sengaja. Kiwenye terpaksa menikahiku, namun di hari pernikahan, Song Qingqing pergi ke luar negeri untuk menenangkan diri. Bertemu dengan perampok dan dibunuh. Bos Ki, buruk sekali. Nona Qingqing diculik di luar negeri. Meninggal dunia. Apa? Siapa yang membunuhnya? Polisi memeriksa ponselnya setelah dia diculik. Meneleponmu 199 kali. Tapi kamu sedang menghadiri pernikahan, tidak satu pun terangkat. Kematian Song Qingqing membuat Kiwenye sangat membenciku. Akhirnya, saat aku hamil 10 bulan dan akan melahirkan, dia menolak mengantarku ke rumah sakit, membuatku mati mengenaskan di rumah. Tuan Qi, kepala bayi terlalu besar, istri tidak bisa melahirkan. Sudah terjadi pendarahan hebat, harus segera dibawa ke rumah sakit. Jika tidak, akan ada 2 nyawa yang melayang. Jika terus tidak bisa melahirkan, itu sudah takdirnya. Wenye, kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Kalau bukan karena kamu naik ke tempat tidurku, sengaja hamil, memaksaku menikahimu. Bagaimana mungkin Qingqing sedih sampai pergi ke luar negeri untuk menenangkan diri? Bagaimana mungkin aku, karena mengadakan pernikahan, tidak menerima telepon minta tolongnya? Keadaanmu sekarang adalah karma. Wenye. Ke lantai 2 villa, cepat kemari. Paman kecil, tahan sebentar lagi. Kamu mau pergi kemana? Jangan pergi. Dengan begitu, aku tidak akan mengulangi kesalahan kehidupan sebelumnya lagi. Kamu tidak melakukan apa-apa pada Wenye, kan? Tidak, dia ada di dalam, cepat bantu dia. Tidak ada urusanmu di sini. Cepat pergi. Baik. Wenye, kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Keadaanmu sekarang adalah karma. Lin Moxiang, di kehidupan ini, kamu sudah memenuhi permintaan Kiwenye, memanggil Song Qingqing untuk menjadi penawarnya. Selanjutnya, saatnya pergi dari sini, dan tidak akan bertemu lagi selamanya. Halo, saya ingin mengajukan imigrasi ke Fusang. Mulai sekarang, Qingqing adalah pacar saya. Saya akan menikahinya. Kalian semua harus menghormatinya. Ja? Lin Moxiang, terutama kamu. Hormati calon bibi kecilmu dengan baik. Jangan membuat masalah untukku. Saya sudah kenyang, saya kembali ke kamar dulu. Aye, apakah Mo Xiang tidak menyukaiku? Aku tahu dia adalah keponakan yang paling kamu sayangi. Kamu paling memanjakannya. Jika dia tidak menyukaiku, lebih baik aku tidak tinggal di sini saja. Lin Moxiang, duduk. Habiskan sarapanmu. Aku sudah selesai. Aku menyuruhmu duduk. Apa sekarang kamu bahkan tidak punya sopan santun dasar? Kamu sudah berada di sisiku selama bertahun-tahun. Inikah cara aku mengajarimu? Aku sudah menghindarimu, kamu masih belum selesai ya? Paman kecil, bibi kecil, aku benar-benar sudah kenyang. Kalian makan saja pelan-pelan, aku tidak akan menemani. Aye, jangan marah lagi. Mo Xiang memang tidak mengerti. Cukup. Baik buruknya Mo Xiang. Bukan urusanmu untuk menilai. Ai. Nyonya Len. Aplikasi imigrasi rahasia Anda ke Fusang sudah disetujui. Imigrasi rahasia. Anda akan berangkat dalam sebulan. Orang-orang di dalam negeri tidak akan tahu kemana Anda pergi. Di mata mereka, Anda seperti menguap dari dunia. Apakah Anda yakin ingin imigrasi rahasia? Yakin. Baik, silakan datang ke kantor imigrasi untuk menyelesaikan prosedur. Aku akan segera pergi. Kamu mau kemana? Paman kecil, tidak bisa menutup pintu? Aku bertanya padamu. Kamu mau kemana? Aku pergi main, perlu melaporkan kepada Anda? Kenapa kamu menghindariku? Kamu marah, ingin pergi menghibur diri. Karena Song Qingqing. Aku tidak marah. Kamu dan bibi kecil akhirnya bersatu. Aku sangat senang, marah apa lagi? Apakah kamu berkata jujur, Lin Moxiang?
Jangan-jangan di hatimu masih ada aku? Malam perayaan kelulusanmu. Kamu menciumku diam-diam dalam keadaan mabuk. Kamu pikir aku tidak tahu? Paman kecil. Aku sudah lulus, aku bisa menikahimu sekarang. Aku sangat ingin memberitahumu. Aku sangat menyukaimu. Selama ini, kau diam-diam menulis begitu banyak surat cinta untukku. Aku sudah membacanya semua. Kau pikir kamu menyembunyikannya dengan baik. Tapi cintamu padaku sangat jelas terlihat di matamu. Kau pikir orang-orang di rumah ini tidak tahu kalau kau menyukaiku? Aku tidak. Tidak mengaku, ya? Apa yang kau lakukan? Masih bilang tidak suka? Apa ini, Lin Moshang? Kau seharusnya bersyukur tidak mengungkapkan perasaanmu padaku. Kalau tidak, aku benar-benar akan menertawakanmu karena tidak tahu diri. Paman kecil, jika kau ingin menghinaku, membuatku berhenti menyukaimu, maka tujuannya sudah tercapai. Kau bisa pergi sekarang. Lin Moshang, sejak kau dewasa, aku sudah merawatmu, terus sampai sekarang. Tapi setelah merawatmu selama 10 tahun, kau malah memiliki perasaan yang tidak seharusnya terhadap paman kecil ini. Kau tahu betul. Hatiku hanya untuk Song Qingqing. Berani-beraninya diam-diam menulis surat cinta untukku. Kau benar-benar membuatku jijik. Aku datang hanya ingin memberitahumu, kemarin aku keracunan obat. Cara kau memandangku, penuh hasrat, aku tahu. Kau ingin menjadikan dirimu sebagai penawarku. Tapi kau beruntung tidak melakukannya, kalau tidak aku benar-benar akan merasa jijik seumur hidup karena kau tidak pantas menjadi wanitaku. Aku mengerti. Sadari posisimu. Jauhkan diri dari Qingqing. Jangan lakukan hal yang membuatnya salah paham. Qi Wenye, aku akan segera pergi ke luar negeri. Tidak akan mengganggumu lagi. Siapa yang mengambil kasurku? Kasur seharga 1 juta benar-benar nyaman. Aku hanya bilang susah tidur, dia langsung membelikanku. Kasur seharga 1 juta. Wanita, harus mencari seseorang yang mencintaimu. Coba, nyaman tidak? Sangat nyaman, paman kecil. Pasti mahal ya kasur ini? Tidak mahal, cuma 1 juta. Pinggangmu cedera, takut kedinginan. Ini kasur khusus yang kubuat untukmu, kasur penghangat. Terima kasih. Qi Wenye, awalnya kan kau yang membiarkanku jatuh cinta padamu, tapi sekarang kau malah berdiri di atas moral, bilang aku tidak tahu malu. Sudah kembali. Qingqing tidurnya tidak nyenyak. Aku kasih kasurmu ke dia, kamu kan gampang sakit pinggang kalau kedinginan. Harusnya lebih sering periksa ke rumah sakit, kasur nggak bisa nyembuhin penyakit. Oke. Lin Moshang, kok tiba-tiba kamu jadi begitu mengerti? Dulu kan kamu paling benci kalau aku baik ke orang lain. Kenapa kali ini nggak ngambek dan marah-marah? Jangan-jangan kamu sembunyiin sesuatu dariku? Paman kecil, kamu kan pintar banget. Apa mungkin aku bisa sembunyiin sesuatu darimu? Baguslah. Aku peringatin kamu. Kalau kamu berani ganggu Qingqing, aku nggak akan main-main denganmu. Aku nggak ada niat ganggu siapa-siapa. Malah aku lebih berharap orang lain juga jangan ganggu aku. Lagi pula, bukannya kamu selalu pengen aku jadi lebih mengerti? Sekarang aku sudah begini, nggak perlu kamu repot-repot lagi. Bukannya kamu harusnya lebih senang? Bagus, Lin Moshang, kamu memang bagus. Marah lagi ya? Tapi Qi Wenye, aku sudah nggak mau lagi manjain kamu, karena aku sudah nggak peduli. Sebulan lagi, aku akan pergi. Aye, aku pengen makan anggur. Ini
King, kamu kenapa? Aye, pagi ini aku baru tahu kalau aku hamil. Tadinya mau nunggu. Kondisi janin stabil baru kasih tahu kamu. Apa? Aku akan jadi ayah. Semuanya datang sini. King hamil. Kalian rawat dia baik-baik, mulai sekarang. Dia adalah nyonya rumah keluarga Ki. Siap. Lin Mo Xiang. Kamu dengar gak? King mulai sekarang akan jadi nyonya rumah keluarga Ki. Aku tahu. Besok, aku dan King akan adakan pernikahan. Selamat ya. Besok kebetulan hari aku berangkat ke luar negeri. Qi Wenye, di kehidupan ini jangan harap aku akan manjain kamu lagi. Aku kira Tuan Qi akan menikahi Nona Lin. Nona Lin cuma sebatas kasihan aja, jambil Tuan untuk ditampung. Tuan anggap dia sebagai keponakan, Nona King. Baru cinta sejati Tuan, mereka berdua memang jodoh. Itu Nona Mo Xiang, barusan aku bilang. Kamu benar. Paman dan Song King. Memang jodoh dari sananya. Nona Lin, saya sopir pribadi Anda. Saya akan tiba di pintu belakang rumah Anda 1 jam lagi. Mengantar Anda ke bandara. Kerja keras untukmu. Tuan, Kalian ke kepala rumah tangga untuk ambil gaji bulan ini. Besok jangan datang lagi. Bos Qi. Salah kamu. Kamu mau ke bandara buat apa? Kamu pakai uang warisan orang tuamu itu? Atau bayar jaminan keberangkatan? Jangan-jangan Qi Wenye tahu aku mau imigrasi. Apa pernikahanku bikin kamu stres sampai mau pergi ke luar negeri? Iya, Sudah cukup belum? Kamu sudah memperlihatkan wajah cemberut sebulan padaku. Apa kalau aku tidak mencarimu, kamu berencana tidak akan peduli pada selamanya? aku tidak. Kamu overthinking. Tidak, sejak King pindah ke sini. Kamu selalu dingin padaku, tapi dialah wanita yang kucintai. Kalau kamu mencintaiku, seharusnya cinta semua yang berkaitan denganku. Bukan malah menghindariku dan King setiap hari. Aku tahu. Lin Mo Xiang, kamu bisa menghindari sementara. Tapi tidak selamanya, apa kamu berencana? Setelah aku dan King menikah, terus menghindariku seperti ini. Qi Wenye, setelah aku ke luar negeri, tidak berencana kembali. Halo. Cincin berlian 10 juta saja, King suka. Ya belikan saja untuknya. Apa yang kamu bilang barusan? Tidak ada. Jangan salah paham, aku tidak mau menghindarimu di hatiku. Selama ini menganggapmu sebagai senior yang membesarkanku. Aku hanya punya rasa terima kasih padamu. Rasa terima kasih? Lin Mo Xiang. Seluruh dunia tahu kamu mencintaiku sampai mati-matian. Siapa yang percaya kamu hanya punya rasa terima kasih padaku? Kamu tanya dirimu sendiri. Kamu percaya tidak? Hadiah ini, kuberikan 9 tahun lalu. Bahkan labelnya tidak rela dilepas. Ini hadiah yang kuberikan padamu 7 tahun lalu, kan? Kotaknya saja belum pernah dibuka. Kamu menyimpan semua hadiah ini dengan sangat baik. Kamu masih berani bilang tidak mencintaiku? Apakah cintaku padamu begitu penting? Tidak penting, tapi kamu harus menyimpan semua ini. Hari ini aku dan King akan menikah. Jangan lagi berharap apa-apa dariku. Meski kita tidak memiliki hubungan darah, aku tak akan pernah menyukaimu. Dan King sekarang hamil. Aku tidak ingin dia melihat ini dan merasa terganggu. Aku tidak ingin istri tercintaku dan anak lelakiku mengalami masalah apapun. Baik. Tidak bisakah kamu lebih hati-hati? Gelang ini sudah rusak karena kamu. Ini hadiah pertamaku untukmu. Ayo.
Ayahmu adalah Lin Wen. Kamu, Aku teman ayahmu. lalu aku harus memanggilmu apa? Panggil saja paman kecil. Ini gelang Gio pusaka keluarga Qi, untukmu. Kondisimu lemah. Memakainya bisa menyehatkan tubuh. Mulai sekarang, kamu akan tinggal bersamaku. Ternyata Ki Wenye masih ingat. Gelang giok yang dia berikan padaku, sayang sekali. Hadiah yang dulu kusayangi ini, sekarang sudah tidak penting lagi. Rusak ya sudah, lama-lama. Gelang giok ini juga tidak penting. Lin Moxiang, kamu tipe orang yang suka berakting, ya? Suka sekali berpura-pura, padahal kamu paling suka gelang ini. Karena hadiah dariku, padahal kamu mencintaiku. Sangat mencintaiku. Tidak bisa menerikaku menikahi wanita lain, hatimu sangat sakit. Tapi masih berpura-pura tidak mencintaiku. Kamu pura-pura untuk siapa? Aku tidak berpura-pura. Kamu masih menipu dirimu sendiri. Kamu pergi ke luar negeri untuk menyegarkan pikiran. Bukankah karena pernikahanku dengan King? Mengganggumu? Sekarang lagi-lagi pura-pura tidak mencintaiku. Jika kamu benar-benar bisa melupakanku, aku akan menulis namaku. Terbalik. Sudah selesai. Tapi bagus juga kamu pergi ke luar negeri untuk menyegarkan pikiran. King sedang hamil sekarang. Modnya juga tidak stabil. Lebih baik kamu tidak di rumah mengganggunya. Di kartu ini ada 3 juta. Ambil ini. Kunjungi beberapa negara, main 2 bulan baru kembali. Saat itu King. Seharusnya sudah tidak ada masalah. Bersenang-senanglah di luar negeri. Nanti aku sudah berstatus menikah. Kamu harus menyesuaikan diri. Kalau tidak kita setiap hari bertemu terus, aneh banget. Aku mengerti. Kamu tahu sifatku. Asal kamu manis, aku akan memberimu kompensasi. Baik. Kalau begitu aku turun dulu. Selamat tinggal, paman kecil. Lagi ngapain sih? Aku mau pergi. Tentu saja harus berpamitan dulu denganmu. Nona Lin, aku sudah sampai di pintu belakang. Baik, aku segera keluar. Ki Wenye, kamu tidak akan pernah tahu aku terlahir kembali. Kali ini, aku benar-benar akan meninggalkanmu. Tuan, rombongan pengantin sudah datang. Anda bisa berangkat. Turun. Lin Moxiang mana? Kenapa dia belum turun? Aku tidak memperhatikan Nona Lin. Dia adalah putri keluarga Qi. Apa hakmu mengabaikannya? Maaf Tuan, aku akan segera mencarinya. Lin Moxiang. Dia pergi kemana? Jangan-jangan ikut yang lain, duluan ke lokasi pernikahan. Iya juga, Lin Moxiang tidak pernah pergi tanpa pamit. Pergi menjemput pengantin. Ja, King, aku sangat tidak rela. Kita berdua kan teman sejak kecil. Kamu harusnya menikah denganku, bagaimana kalau kita kabur? apa yang kamu omongkan Ahau? Kamu tahu alasan aku. Menikah dengan Ki Wenye. Kamu tidak ingin anak kita lahir dan hidup susahkan. Aye, King, kamu cantik sekali hari ini. Pakai baik-baik topi hijauku ini. Lin Moxiang. Aku keponakan Profesor Deng, dia menyuruhku menjemputmu. Selamat datang di Fusang, memulai hidup baru. Lin Moxiang belum kembalikan. Pak, bukankah Anda memberi Nona Lin 3 juta? Dan menyuruhnya kembali 2 bulan kemudian. Bukannya saya suruh ambilkan selimut? Ngapain kamu berdiri di situ? Kalau saya kedinginan dan anaknya kenapa-kenapa, gimana? Maaf ya King, jangan marah. Lain kali saya akan lebih cepat.
Nah, jededong. Nanti kalau Lin Moshang kembali, ingatkan dia. Jangan terlalu jelas menunjukkan perhatiannya ke saya. Nanti King King bisa marah lagi. Ayo, na pain dai maya? Sini. Lin Moshang, berani sekali kamu. Ganti nomor HP aja nggak bilang-bilang. Nggak balik juga lebih baik, saya lebih tenang. Tarik napas. Tarik, semangat. Tarik napas. Tarik napas. Bukan kamu. Kamu siapa? Boss Chi. Dia teman masa kecil Nona Song. Namanya Chen Hao. Dia seorang makeup artist. Waktu Anda menikah dengan Nona Song dulu. Dia yang dandanin, dan setahun ini. Yang minjam uang dari Nona King King juga dia. Oh. Ternyata dia. Pria tampan yang selalu ada di samping King King. Saya sukses dalam karir. Bisa memberikan hidup yang layak untuk King King. Si imut yang gak punya prestasi. Berani-beraninya muncul di depan King King. Pergi sana. Emangnya saya mau datang? Kalau bukan karena istrimu yang minta. Saya nggak akan kesini, kalau berani cari dia sendiri. Kamu. Siapa keluarga Song King King? Saya. Anak laki-laki, ibu dan anak sehat. Laki-laki. Bagus sekali. Sungguh bagus. King King. Ngapain kamu panggil dia? Lihat dia antusiasnya. Kayak dia bapaknya sendiri. Apaan sih? Hao teman baikku. Kami kenal sejak TK, dia cuma ikut senang aja. Legit pula. Di sampingmu kan ada Lin Moshang. Aku juga tidak bilang apa-apa. Lin Moshang. Paman kecil. Aku sudah lulus, bisa menikahimu. Aku sangat ingin memberitahumu. Aku sangat menyukaimu. Gadis itu sudah pergi lama, belum juga menghubungiku. Padahal dulu sehari pergi saja dia sudah merengek bilang kangen. Jangan-jangan dia berniat menghilang dari duniaku. Aye. Aye. Ada apa? Kiwenye, kamu lagi mikirin cewek liar siapa nih? Apa Lin Moshang? Dia cuma keponakanku, jangan overthinking. Aku cuma mikir, hadiah seberapa mahal yang harus kuberi untuk anakku? Untuk merayakan kelahirannya. Tentu hadiah mewah dong. Kan kamu pernah bilang, kalau lahir anak perempuan kasih 50 juta, anak laki-laki kasih 100 juta. Sekarang waktunya kamu menepati janji. Ini, Aye. Katanya istri orang kaya kalau melahirkan dapat hadiah. Aku dapat hadiah enggak? tas, mobil, villa, pilih saja yang kamu mau. Aku mau uang tunai. Ya sudah, sebutkan jumlahnya. Berapapun akan kuberi. Gimana kalau anak perempuan 50 juta, anak laki-laki 100 juta? Setuju? Setuju. Aye, aku tahu pasti Aye yang paling baik padaku. King King, setahun ini aku sudah memberi uang tidak sedikit. Tapi kamu selalu meminjamkannya ke Chen Hao. Ahau teman kecilku, dia kesulitan aku bantu salah apa? Bukannya kamu dulu bilang ini tandanya aku tulus? Tapi dia tidak pernah mengembalikan, kan? Kiwenye, kalau pelit kasih hadiah ya sudah. Na pain menyelekangku? Kiwenye, aku sudah mempertaruhkan nyawa melahirkan anak laki-laki untuk keluarga Ki. Hampir mati, tapi kamu bahkan 100 juta pun. Enggan memberiku. King King, aku sudah lama bilang. Orang kaya itu paling tidak punya hati. Kamu sekarang sudah melahirkan, tidak ada gunanya lagi. Dia tidak mencintaimu, sudah tidak mau kamu lagi. Aku menyesal sudah jadi penawar racunmu dulu. King King, jangan marah. Aku transfer sekarang juga. Alipay menerima 100 juta yuan. Aye, aku tahu kamu yang paling baik padaku. Aku dan anak kita akan menyayangimu dengan baik. Lihat, lihat. Anak kita sepertinya tersenyum padamu. Lihatlah alis dan matanya, mirip sekali denganmu. Anak ini. Kok mirip banget sama Chen Hao? Mari kita beri selamat kepada Lin Moshang. Hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun belajar di Institut Penelitian. Dia sudah memecahkan masalah kanker otak yang membingungkan dunia medis selama ratusan tahun. Moshang, kamu adalah kebanggaan dunia medis global. Boss Chi, ini laporan tes DNA, sama seperti yang Anda duga. Begitu Anda mentransfer uang ke Song King King,
Uang itu langsung dipindahkan ke akun Chen Hao. Selain itu, mereka berdua sebenarnya sudah lama bersama, bahkan anak itu juga anak haram mereka. Bos Ki, Anda baik-baik saja? Ternyata wanita yang sangat kucintai ini sama sekali tidak mencintaiku. Dia hanya mencintai uangku, bahkan mau menipuku. Membuatku jadi ayah bayaran, menggunakan uangku untuk menghidupi pria lain. Dia sama hina dengan wanita lain, hanya mengincar uangku. Bos Chi, sebenarnya Nona Lin tidak seperti itu. Semua orang tahu dia benar-benar mencintaimu. Lin Moxiang. Ya, dia tidak menginginkan apa-apa, hanya mencintaiku tulus. Tapi aku justru menolaknya dengan tangan sendiri. Aku sangat bersalah. Bos Ki, tenanglah, masih ada waktu. Saya sudah menelusuri selama tahun seperti yang Anda beritakan, keberadaan Nona Lin. Saat ini Nona Lin sedang belajar di Fakultas Kedokteran Fusang. Apa? Siapkan pesawat pribadi segera, aku akan pergi ke Fusang mencarinya. Baik, Kali ini, aku pasti akan membawa pulang gadis yang selalu memandangku itu. Shaolin, Profesor Deng, kamu sudah hampir setahun tidak pulang. Kudengar kamu punya paman kecil. Tidak mau pulang menjenguk? dia sudah menikah, baru punya anak dan sangat sibuk. Lebih baik aku tidak pulang dan merepotkan. Begitu ya? Oh ya, beberapa hari lagi festival lampion. Kamu bisa merayakannya di rumahku. Hebreknya Gedengsian. Sudah lama menyukaimu, maukah kamu mempertimbangkannya? Siapa tahu bisa jadi jodoh yang baik. Profesor Deng, pikiranku hanya tertuju pada eksperimen. Aku belum mau. Aduh, kamu tidak bisa tinggal di laboratorium ini selamanya. Sudah diputuskan, nanti datang ke rumahku untuk makan malam bersama. Kalau begitu, kamu sibuk dulu ya. Aku sudah bercerai. Ini siapa? Apa salah kirim? Aku dan Song Qingqing benar-benar berakhir. Ini Qi Wenye. Dia menikahi cinta pertamanya dan sudah punya anak. Kenapa tiba-tiba bercerai? Moxiang. Aku dan Song Qingqing bercerai. Anaknya juga ikut dia. Aku tidak akan berhubungan lagi dengannya. Aku tahu kamu kabur ke Jepang karena aku menikahi orang lain. Kamu sangat terluka. Kali ini aku sudah berpisah dengannya. Bisakah kamu kembali ke sisiku? Paman kecil. Kamu salah paham, perasaanku padamu hanya kekeluargaan dan rasa terima kasih. Waktu kecil, aku salah mengira perasaan yang muncul padamu adalah cinta antara pria dan wanita. Dan itu membuatmu sangat terganggu. Tidak, bukan begitu. Kemudian aku sadar, itu hanya ketergantungan. Karena aku terlalu tidak merasa aman, jadi aku menjadi sangat bergantung padamu, paman kecil. Tidak ada gunanya dengan cara. Lin Moxiang, apakah kamu harus seperti ini? Paman kecil yang bilang, berharap aku menjauh darimu, sekarang aku sudah melakukannya. Tolong paman kecil jangan bicara seperti itu lagi. Aku berhutang budi padamu. Aku akan membalasnya di kemudian hari. Dengan kepribadian Qi Wenye, aku menolak dengan sangat tegas. Dia seharusnya tidak akan menggangguku lagi. Sial, baterainya habis di saat seperti ini. Lihat apa? Jalan terus, dalam setengah jam. Kalau tidak sampai di laboratorium Moxiang, kamu akan dikirim ke gurun. ya. Lin Moxiang, aku sangat menyukaimu. Kenapa kamu begitu dingin padaku? Bahkan tidak memberi aku satu kesempatan pun. Siapa yang tidak tahu, Lin Moxiang di kampus kita adalah wanita berbakat yang terkenal, bahkan tidak menyentuh duniawi. Bagaimana bisa menyukai orang? Ya, pasti dia tidak akan tertarik dengan orang biasa seperti kita. Dia menginginkan bos kaya. Sudah kubilang, selama masa belajar, aku tidak akan memikirkan. Masalah pribadi, aku hanya akan fokus. Semua dihabiskan untuk eksperimen. Kalau gitu, datang saja ke pesta ulang tahunku. Aku sudah menghabiskan semua tabunganku. Aku menyewa hotel terbesar di Fusang, boleh kan? Maaf, aku benar-benar tidak punya waktu. Lepaskan aku. Lepaskan. Kamu ini anak yatim tanpa orang tua.
Aku sudi mengagumimu itu sudah untungnya kamu, masa masih berani-beraninya kamu memukulku. Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Mo Xiang sudah bilang tidak suka kamu. Buat apa seperti anjing terus membuntutinya? Qi Wenye, dia ternyata mencariku. Paman, siapa kamu? Aku sedang menghajar cewek cantik yang sangat spesial ini. Berani kamu bicara satu kata lagi, aku jamin seumur hidupmu tidak bisa bicara lagi. Ingat, Mo Xiang adalah orangku. Berani menyentuhnya, konsekuensinya tidak akan bisa kamu tanggung. Kalau berani, bunuh saja aku. Ini akademi, Qi Wenye sembarangan berkelahi. Bisa repot kalau polisi datang, nanti bisa jadi aku ikutan terlibat dan dideportasi. Berhenti. Tidak apa-apa, Mo Xiang, ada aku di sini. Tidak akan membiarkanmu dibully. Qi Wenye, bisakah kamu jangan merepotkanku lagi? Aku melindungimu. Aku tidak perlu. Apa perkataanku sebelumnya masih belum jelas? Paman kecil yang bilang, berharap aku menjauh darimu. Sekarang sudah kulakukan, tolong paman kecil. Jangan bicara seperti itu lagi. Hutang budiku padamu akan bayar di kemudian hari. Mo Xiang, kejadian sebelumnya adalah kesalahanku. Mari kita duduk dan bicara baik-baik. Qi Wenye, penolakanku sudah sangat jelas. Mengapa kamu masih membuntuti terus? Kamu menolakku karena dia? Ini urusanku dengannya, ada hubungannya denganmu apa? Apa alasanmu memukul orang? Apa alasanku? Aku mencintaimu, alasan ini cukup tidak? Qi Wenye, pertama kali aku tahu kamu begitu bisa mengada-ada. Paman, kamu kan yang diberi muka tidak mau menerima. Tuhan sudah melakukan. Berani bicara satu kata lagi, ku hantam satu gigimu copot. Sampai tidak tersisa satupun. Kamu tunggu saja. Astaga, siapa sangka? Lin Mo Xiang yang berbakat ini ternyata suka dengan pria kasar seperti itu. Katanya Lin Mo Xiang dibesarkan oleh pamannya. Jangan-jangan pria ini adalah pamannya yang kecil? Apa? Paman dan keponakan? Itu kan tidak benar. Kamu ikut aku. Lepaskan aku. Tidak. Aku sudah bersumpah, tidak akan melepas tanganmu lagi seumur hidup. Baru setengah tahun lebih. Qi Wenye kenapa jadi kurus kering seperti ini? Mo Xiang, akhirnya aku menemukanmu. Aku tidak ingin melepasmu lagi. Aku tahu kamu masih marah. Tapi aku janji, tidak akan membuatmu marah lagi. Qi Wenye, apa kamu pikir dengan bilang maaf, aku harus bilang tidak apa-apa? Tidak, bukan begitu. Aku ingin bilang. Soalnya aku selalu pikir, aku mencintai Song Qingqing. Aku pikir dia berbeda dengan wanita genit lainnya. Tapi aku tidak menyangka, dia terus berpura-pura. Dia menipu perasaanku, uangku, bahkan anak di perutnya bukan milikku. Jadi, Jadi Song Qingqing, dia sama sekali tidak mencintaiku. Dia hanya mengincar uangku. Dulu aku buta. Sampai mengira dia mencintaiku. Dia mengkhianati cintaku. Song Qingqing benar-benar mengkhianatimu. Ini buktinya, lihat. Hahaha, Qi Wenye tidak menyangkakan kamu juga bisa seperti ini. Mo Xiang, jangan bicara seperti itu. Aku akan sedih. Semua antara kita akan berlalu. Kamu akan memaafkanku, kan? Dulu kan kamu paling suka nempel padaku. Bukankah kamu bilang akan selalu di sampingku? Dulu aku buta, tidak bisa melihat orang. Sampai kehilanganmu. Dulu aku tidak berani mengakui hubungan kita.
Tidak berani menerima cintamu. Tapi sekarang aku sudah sadar. Aku cinta kamu. Aku mau bersamamu. Menikahlah denganku. Maaf. Aku tidak tahan. Aku sarankan kamu pergi sekarang. Atau aku tidak bisa jamin. Aku akan melakukan hal yang lebih buruk. Mo Xiang. Kamu bisa memukul atau memarahiku? Tolong jangan tinggalkan aku. Kamu jelas mencintaiku. Kamu sudah mencintaiku bertahun-tahun, mana mungkin? Tiba-tiba bilang tidak cinta lagi? Sakit kan? Dulu kamu juga mendorongku seperti ini. Sekarang giliranmu merasakannya. Mo Xiang. Jangan pergi Mo Xiang. Boss Chi. Boss QI, kenapa kamu? Boss Chi. Boss Chi. Boss QI, kamu sadar. Pelen Boss QI. Aku di mana? Bos Ki, ini rumah sakit. Mo Xiang. Aku harus cari Mo Xiang. Aku tidak boleh biarkan dia pergi lagi. Bos Ki, kamu tidak boleh keluar rumah sakit. Kamu punya tumor otak, bisa bahaya kapan saja. Apa katamu Bos Ki? Kamu tidak boleh keluar rumah sakit. Kamu punya tumor otak, bisa bahaya kapan saja. Apa katamu? Kanker otak stadium akhir, saat ini belum ada pengobatan yang efektif. Sekarang yang bisa beri pengobatan terbaik hanya laboratorium medis di negara M. Kabarnya, Profesor Deng dari Universitas Kedokteran Fusang memimpin tim murid-muridnya dalam penelitian obat kanker otak. Sudah capai terobosan lagi, Nona Lin. Anda adalah peneliti utama kanker otak, apa masih ada kendala? Masih ada kesulitan apa? Dana penelitian kami kurang, juga kurang relawan. Untuk uji coba obat. Boss QI, jangan ragu. Aku segera siapkan jet pribadi, kita berobat ke negara M. Tidak perlu. Katakan, berapa lama lagi aku bisa hidup? Paling lama sebulan. Cukup. Dengan dana penelitian yang ada sekarang, akhir bulan ini, kita akan kehabisan uang, penelitian juga harus berhenti. Tante, aku sekarang kerja di sebuah perusahaan. Sebagai konsultan medis paruh waktu, Pisak, Boss Kida, Boss Sheng, akan mengadakan pesta bisnis yang dateng para bos-bos besar. Gimana kalau Mo Xiang ikut aku aja? Siapa tahu ketemu investor yang jeli. Senior, aku cuma mahasiswa, acara kayak gini. Lebih cocok kalau Profesor Deng yang ikut. Lah, apa salahnya? Kamu kan murid terbaik aku. Sekalian biar mereka lihat, anak perempuan terpintar. Di Universitas Kedokteran Fusang. Boss Chi. Seperti perintah Anda, harta Anda sudah dipindahin diam-diam ke nama Nona Lin. Bagus. Sebelum aku mati, jangan bilang dia. Boss Chi. Boss Chi. Boss Ki, kondisi Anda sudah begini. Kenapa masih belum jujur ke Nona Lin?
Ma harus memindahkan harta Anda. Diam-diam ke nama Nona Lin. Aku toh pasti mati juga. Dikasih tahu atau enggak? Apa bedanya? Lagi pula, karakter Moshang itu. Kalau dia tahu aku kasih dia uang, pasti dia kembalikan. Ayah, Boss QI, tadi detektif swasta lapar. Bilang Nona Lin besok mau ke Hotel Dijing. Ikut pesta bisnis. Cari investasi buat proyek penelitian kanker otak. Itu yang diadain si Zeng tua kan? Telepon dia. Suruh dia investasi ke Moshang. Oh iya. Siapin baju yang simple buat aku. Aku juga mau ikut pesta besok. Bos Ki, tapi kondisi Anda. Lo mau ngajarin gue? Nggak berani. Aku langsung siapin. Moshang. Kalau masih ada kesempatan, aku pengen sekali lagi. Pasangin gelang giok ini ke tanganmu. Siap, Bos Ki, tenang aja. Saya, Zeng, bisa berinvestasi pada orang yang Anda percayai. Ini adalah keberuntungan seumur hidup saya, hal ini. Saya pasti akan menyelesaikannya dengan baik untuk Anda. Xiao Wang, besok di pesta, akan datang seorang mahasiswa kedokteran bernama Lin Moshang. Dia adalah bintang keberuntunganku, kamu harus merawatnya dengan baik. Saya ingin berinvestasi di proyeknya. Ya, Bos Zeng. Lin Moshang, bukankah itu yang diperkenalkan oleh Deng Xian? Sebelumnya kepadaku, Mengking ke Boss Sheng. Hanya memberi investasi karena menghormati Deng Xian? Gaun ini. Malam-malam tidak tidur, ngapain lihat yang tidak berguna? Kamu masih kecil, belum perlu pakai gaun. Bukan tidak berguna setelah aku lulus. Aku bisa memakainya. Baik, setelah kamu lulus, paman kecil akan membelikannya untukmu. Tapi sekarang, kamu harus kembali ke kamar tidur. Hem. Nona, Anda sangat berbakat. Gaun ini adalah karya klasik master toko kami, sangat cocok dengan aura Anda. 100.000. Ini bisa untuk 1 kali eksperimen. Ya, harganya sangat pas. Bagaimana kalau Anda mencobanya? Mencoba apa? Dia tidak mampu membelinya. Song King, kenapa kamu di sini? Aku sedang liburan di Fuso, sebelumnya aku dan paman kecilmu pernah ke toko ini, aku punya VIP di sini, berbelanja di sini. Ada masalah? Oja, saat aku menikah dengan paman kecilmu, kamu tidak ada. Kamu tidak tahu kan, waktu itu aku pakai gaun pengantin ini. Adalah suamiku, khusus memesannya di toko ini. Sudah cerai, masih panggil suami. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Nyonya, Anda dan Boski sudah bercerai? Kamu anak kecil, tahu apa? Aku dan suamiku. Dan paman kecilmu, hanya ada sedikit kesalahpahaman. Kami punya anak, dan itu anak laki-laki, penerus keluarga Ki di masa depan, nanti. Kami akan bersama lagi. Kamu tertawa apa? Nyonya Song, jangan pedulikan dia. Dia hanya anak kecil yang belum dewasa. Mana bisa mengerti, anak ini adalah pengikat hubungan suami istri. Ya, aku tidak mengerti, tapi anak itu harusnya anak paman kecilku. Kalau tidak, pengikatnya terhubung ke pria lain, logikanya tidak masuk akal. Astaga, ini benar-benar kejutan besar. Selingkuh dalam pernikahan, anak itu ternyata dari pria lain. Berani-beraninya pakai kartu VIP mantan suami buat belanja di sini. Sungguh tak tahu malu. Wanita, ini semua salahmu. Aku yang kau fitnah. Berhenti. Wanita, ini semua salahmu. Aku yang kau fitnah. Berhenti. Aduh. Aye, lihat dia. Sudah kau suruh berhenti. Masih saja memukul bibinya di depan umum. Apa yang kau omongkan? Aku sudah bercerai denganmu. Moshang, kau baik-baik saja. Tuan Qi, kita tidak sedekat itu. Aku tadi tidak memukul terlalu keras. Kok dia bisa lemah sekali? Mukanya juga pucat. Aye, kau baik-baik saja? Jangan sentuh aku. Jijik. Aku rasa hubungan keponakan dan paman ini tidak biasa, ya? Iya,
Pamanku ini biasanya hanya menasehatiku. Tidak pernah peduli seperti ini. Menurutku hubungan ini Lebih seperti pacaran. Ashang, bukan maksudku menyalahkanmu. Aku tahu. Kau selalu menyukai pamanmu. Tapi tidak seharusnya kau memperlakukannya seperti ini. Dia yang membesarkanmu. Tidak ada jasanya, setidaknya ada pengorbanannya. Astaga, keponakan menggoda paman, ini tidak masuk akal. pantasan dia begitu bermusuhan dengan bibinya. Ternyata saingan cinta. Kurasa perceraian pamannya. 80% berhubung dengannya. Bisa jadi, perselingkuhan bibinya, anak haram. Semua itu hanya karangannya. Sungguh tak tahu malu, tak tahu malu. Tak tahu malu. Tak tahu malu. Tak tahu malu. Hati-hati. Dia melindungiku. Lin Moshang, kau sendiri tak tahu malu sudah cukup, di depan umum. Berpelukan dengan pamanmu. Kau mau menghancurkan reputasinya? Benar, gadis-gadis muda sekarang, usianya belum tua. Taktik menggoda pria sudah mahir. Moshang, kau baik-baik saja. Jangan terpengaruh oleh mereka. Sudah cukup. Paman, aku mengerti, kau paling benci aku memiliki. Perasaan yang tidak seharusnya padamu. Bukan. Dulu aku salah, aku pantas menerimanya. Tapi aku masih muda. Aku mengakui kesalahan, aku bisa berubah. Mulai sekarang, kamu selamanya akan menjadi paman kecilku. Antara kita, tidak akan ada hubungan lain lagi. Moshang. Aye, jangan pergi. Aye. Qi Wenye. Aye, kamu ngapain? Banyak orang yang lihat. Lin Moshang, lihat nggak? Begitu aku muncul, di mata Aye cuma ada aku. Lihat tuh pasangan itu, mesra banget. Masih ada yang mau ikut campur. Yang kayak gini sukarela nempel, emang bikin pusing. Tapi, Dia cuma main-main aja, ujung-ujungnya balik ke keluarga. Dengar nggak? Aye cuma main-main sama kamu. Jangan mimpi ikut campur di pernikahanku. Laki-laki kayak gini, cuma kamu yang suka. Kamu jaga baik-baik, jangan sampai dia lagi-lagi muncul di depanku. Kamu berhenti. Aye, kamu kenapa? Dia pingsan. Aye, sadar dong. Aye, Mukanya menghitam, mungkin kekurangan oksigen. Harus segera dibawa ke rumah sakit. cantik, jangan pikir aku nggak tahu mau ngapain. Kamu mau bawa dia ke rumah sakit, terus berduaan sama dia. Aku kasih tahu, nggak mungkin. Aku cuma kasih tahu cara nolong orang. Halo, tolong kirim ambulans. Diem, kamu si cantik. Song King, aku kasih tahu. Yuan sekarang harus dibawa ke rumah sakit. Kalau kamu masih berani macam-macam, jangan salahkan aku kalau aku melawan. Omong kosong. Dasar tidak tahu malu, jangan cari-cari alasan. Main mata sama ayah. Aku kasih tahu, kalau bukan karena kamu ikut campur. Aku dan ayah nggak akan cerai. Dasar perempuan tidak tahu malu. Yang omong kosong itu kamu. Kalau aku bukan dokter. Dan belum pernah bersumpah Hipokrates di depan umum. Matilah aku nggak akan nolong Qi Wenye. Laki-laki sehat begini, kok tiba-tiba pingsan? Ini mungkin kurang gula darah. Nadinya lemah. Bukan kurang gula darah, dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Kembalikan HP-ku. Lin Moshang, jangan ngaco di sini. Kondisi ayah nggak apa-apa. Giranjang, semalaman sama aku nggak apa-apa. Kok kamu bilang dia parah banget? Apa maksudmu sebenarnya? Dalam 1 menit, dia pasti akan muntah darah. Muntah darah juga karena kau yang meracuni, tubuh ayah tidak bermasalah. Baiklah. Kalau begitu, kau bisa tidak peduli padanya, tapi kau siap-siap jadi janda saja. Kau ini perempuan, siapa yang kau kutuk di sini? Oh, aku hampir lupa, kalian sudah bercerai. Kau ingin jadi janda pun tidak ada kesempatan. Kau berhenti. Aduh, benar-benar muntah darah. Tepat 1 menit. Ay, bagaimana bisa begini? Cepatlah, orangnya sudah hampir tidak bisa bertahan. Cepat panggil ambulans. ambulans, cepat ke sini, ada orang sekarat. Ayah kau baik-baik saja? Ay, Qi Wenye.
Aku menyelamatkanmu, ini juga sebagai balasan atas kebaikanmu dulu. Menyelamatkanku dari kesulitan. Lin Moshang, aku beritahu kau. Sekarang aku akan ke rumah sakit menemani Aye. Jika kau berani mengganggu Aye lagi, aku pasti akan ke rumah sakitmu. Melaporkanmu ke atasan sebagai pelakor sampai kau dipecat. Aku tunggu laporanmu. Kau. Kalian keluarga pasien? Kenapa masih diam saja? Pasien dalam kondisi kritis, cepat naik ke mobil ke rumah sakit. Baik, pergi. Bagaimana mungkin aku dengan sukarela mengganggu Qi Wenye? Aku sangat takut akan mati tragis seperti kehidupan sebelumnya. Aye, kau sudah sadar. Pergi. Ay. Kumohon beri aku satu kesempatan untuk menjelaskan, boleh? Song King King. Kau diam-diam memelihara gigolo di belakangku. Bahkan ingin aku membiayai anak kalian, kau melakukan hal yang tidak tahu malu seperti ini. Masih ada apa lagi yang perlu dijelaskan? Aye, kau lupa. Waktu itu kau terkena obat. Aku memberikan diriku sebagai penawarnya. Jika bukan karena waktu itu, dengan semua yang pernah kau lakukan, kau seharusnya sudah lenyap. Aye, aku tidak melakukannya dengan sukarela. Aku dipaksa oleh Ahau. Dia bahkan memotretku dan memerasku untuk memberinya uang. Jika aku tidak memberinya uang, dia akan mengirim foto-foto itu padamu. Aku benar-benar tidak tahu anak itu adalah miliknya. Aye, kita rujuk lagi, ya? Aku tahu. Kamu terkena tumor otak, aku akan merawatmu dengan baik. Kamu pikir dengan mengatakan ini sekarang, aku akan menerimamu? Apa kamu masih memikirkan si Lin Moshang yang berharga itu? Beraninya kamu menyebut nama Moshang lagi. Aku akan segera membuatmu lenyap dari dunia ini. Pergi. Pria yang tidak bisa kudapatkan. Lin Moshang juga jangan harap bisa mendapatkannya. Ini adalah fakultas kedokteran. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Lin Moshang adalah murid sekolah kalian, kan? Dia sebagai wanita menggoda suamiku. Aku ingin kepala sekolah kalian memecatnya dan meminta maaf padaku. Nyonya, tolong perhatikan kata-kata Anda. Murid-murid kami di Akademi Fusang berbudi luhur dan berprestasi. Mereka adalah masa depan dunia kedokteran. Jangan asal bicara tanpa bukti. Lihatlah dia seperti wanita gila. Mungkin suaminya sudah tidak mau lagi padanya. Datang ke sini untuk melampiaskan amarahnya. Tanpa bukti, datang ke sini. Mencela nama baik fakultas kedokteran kami. Seharusnya polisi yang menangkapnya. Panggil polisi, cepat panggil polisi. Apa yang kalian tunggu? Cepat cari dekan. Siapa bilang aku memfitnah? Kalau bukan murid sekolah kalian. Lin Moshang menggoda suamiku. Aku tidak akan datang ke sini. Keberadaanku di sini adalah buktinya. Song King King. Kenapa dia seperti hantu yang tak bisa pergi? Buka ini. Hari ini, aku akan menghancurkan reputasi Lin Moshang. Bahkan spanduk sudah disiapkan. Jangan-jangan ini benar? Lin Moshang adalah siswi berbakat di sekolah kami. Mana mungkin dia melakukan hal seperti ini? Lin Moshang, keluar kau. Aku tahu kau ada di sekolah. Berani menggoda suami orang. Tapi tidak berani keluar, ya? Hari ini, aku akan membongkar wajah aslimu dan membuat sekolah memecatmu. Keluar. Di mana orangnya? Siapa? Ah? Dasar gadis cantik, berani menyerangku. Dari jauh sudah tercium bau mulutmu, jadi aku pakai air sel untuk kumur-kumurkan padamu. Tidak berterima kasih malah menggonggong di sini. Sepertinya otakmu juga bermasalah, biar aku bantu membersihkan otakmu. Baronin ya kau. Ah? Hahaha. Hipa, pantas disebut siswi terpandai di sekolah kami. Orang yang menuduh tanpa bukti seperti ini pantas diperlakukan seperti itu. Siapa bilang aku tidak punya bukti? Aku kasih tahu, kalau bukan karena dia menggoda suamiku, aku tidak akan bercerai dengan suamiku. Ayo, aku tunjukkan pada kalian. Ini foto suamiku. Pasti kalian juga pernah melihatnya, kan? Soalnya dia pernah datang ke sekolah mencari dia. Paman ini agak familiar. Beberapa hari lalu, sepertinya memang datang ke sekolah kita. Paman ini waktu itu juga bertengkar dengan seorang mahasiswa.
yang mengejar Lin Moshang. Jangan-jangan mereka berdua memang ada hubungan? Aku bersaksi, pria kasar ini adalah paman dari Lin Moshang. Dia pernah memukulku dan mengancamku. Kalau aku mendekati Lin Moshang lagi, dia akan membunuhku. Kalau Lin Moshang tidak ada hubungan dengannya, kenapa dia begitu melindunginya? Siapa yang suruh kamu ngomong sembarangan di sini? Aku bicara yang sebenarnya. Kalian semua dengarkan? Hubungan paman dan keponakan normal. Tidak mungkin se-ekstrim ini, benar kan? Kalau yang dia katakan benar, reputasi fakultas kedokteran kita bisa hancur karena Lin Moshang. Lin Moshang, cepat minta maaf. Kita masih harus cari kerja setelah lulus, jangan sampai kau menyeret kami. Lin Moshang, kalau kau tidak mau dikeluarkan, bungkus spanduk ini di tubuhmu, lalu akui bahwa kau adalah si imut. Sujud minta maaf di depan umum, mungkin aku bisa memaafkanmu. Teman Lin, sebelum masalah ini sampai ke dekan, cepat minta maaf. Kalau sampai besar, kau bisa dikeluarkan. Lin Moshang, inilah akibatnya kalau kau tidak mau bersamaku. Kau pikir dengan begini aku akan setuju bersamamu? Tidak. Aku tetap akan menolakmu. Pria picik dan pembohong sepertimu, aku sama sekali tidak tertarik. Apa yang kau omongkan? Siapa yang pembohong? Pantasan kau terlihat kurus dan wajahmu selalu pucat. Jangan-jangan karena pernikahan sedara sampai kena penyakit kotor? Aduh, aku heran, suamiku tiba-tiba pingsan beberapa hari lalu. Ternyata dia tertular penyakit kotor darinya. Giwenye kena penyakit apa? Sebagai istrinya, bukannya kau harus lebih tahu dariku? Aku? Oh, aku hampir lupa. Kalian sudah bercerai, dokter. Tidak akan memberitahu kondisi penyakit kepada orang yang tidak penting, kamu. Dan kamu. Setidaknya pernah belajar kedokteran. Siapa yang punya penyakit kotor, tidak bisa dilihat. Apa maksudmu? Di wajah ini ada bercak botak tidak teratur. Di leher ada kutil yang menonjol. Badan juga bau amis yang samar. Gejala ini 99% adalah terinfeksi sifilis. Aku tidak sakit, jangan asal bicara. Ribut apa ribut? Aku tidak sakit. Profesor dia datang, dia adalah kehormatan sekolah kita. Pasti bisa menangani masalah ini. Sekarang jam pelajaran, kalian satu persatu tidak di kelas. Berkumpul di sini, mau apa? Profesor, Lin Moshang, hanya karena aku membongkar dia dan adik iparnya punya hubungan tidak senonoh, dia menuduhku. Bilang aku terinfeksi sifilis. Aku baik hati mengingatkanmu, jangan lewatkan waktu terbaik untuk pengobatan. Kamu pikir karena belajar di bawah nama profesor, profesor akan melindungimu? Murid profesor, tidak 100 juga 80, dia selalu benci kejahatan. Bagaimana mungkin membiarkan pelakor sepertimu berkeliaran di sekolah? Profesor, apa aku benar? Benar? Hah? Kamu dengar tidak? Profesor bilang aku benar. Bodoh, aku bilang. Lin Moshang yang benar. Apa? Aku benar-benar kena? Moshang baik hati mengingatkanmu. Kamu masih tidak cepat-cepat berobat, kalau sifilis masuk ke otak, kamu pasti mati. Bagaimana bisa begini? Aku selalu pakai 2 perlindungan. Kok masih kena juga? Diam, kamu tidak tahu malu. Memalukan Fakultas Kedokteran Fusang, mulai hari ini. Kamu dikeluarkan. Apa? Kamu ada waktu duduk di sini, lebih baik cepat periksa. Hidup lebih baik daripada menunggu mati. Tidak heran murid yang paling kusukai, langsung tahu gejalanya. Bagus. Moshang, Fakultas Kedokteran kami bangga padamu. Profesor Deng, dia tadi bilang aku pelakor. Aku pikir masalah ini yang akan mempengaruhi reputasi sekolah kedokteran kita. Kamu punya bukti. Aku buktinya. Kecuali kamu bisa buktikan dia bukan pelakor, omong kosong. Satpam, bawa dia ke kantor polisi. Memfitnah sekolah kedokteran harus ditahan. Siap. Jangan sentuh aku. Lepaskan lepaskan. Lin Moshang, jangan terlalu senang. Aku pasti akan balas dendam. Lepaskan lepaskan. Aye. Kali ini Lin Moshang keterlaluan. Tidak hanya mempermalukanku di depan umum, tapi juga mengirimku ke kantor polisi. Untung kamu yang bayar uang jaminan, kalau tidak, aku masih akan ditahan sampai sekarang. Jangan terlalu membanggakan diri. Aku mau bayar uang jaminanmu hanya karena tidak ingin urusanmu yang kacau. Mengganggu studi Moshang. Kalau berani bicara buruk lagi tentang Moshang, aku akan membuangmu ke laut lepas untuk jadi makan ikan. Aye, aku akan cari Lin Moshang. Aku melakukan ini untukmu. Untukku? Aye, kamu sudah merawatnya selama 10 tahun.
Kamu sakit begitu lama. Dia tidak pernah datang menjenguk. Aku tidak terima, makanya aku mencarinya. Ayah, waktu aku ke kampus mencari Lin Moshang, kupikir hubungan Lin Moshang dengan profesornya juga tidak biasa. Camu Piker, jangan-jangan dia suka sesama wanita? Hah? Moshang ku besar kan? Aku tahu betapa murninya dia. Kalau sampai ku dengar kamu bicara buruk tentangnya lagi, akan kubuatmu tidak bisa bicara seumur hidup. Pergi. Terima kasih sudah mengantarku ke rumah sakit. Kondisi pamanmu parah? Kalau mau, bisa aku teman masuk. Tidak usah, mungkin dia hanya tidak cocok dengan cuaca. Qi Wenye biasanya sangat sehat. Xiao Deng, kamu benar-benar hebat. Osheng, bersedia berinvestasi di proyek yang kamu sebutkan, bahkan bilang, Lin Moshang adalah pembawa keberuntungannya. Tak disangka wanita yang tidak romantis ini bisa menarik perhatian Bos Sheng. Nanti kalau berhasil menipunya, aku akan langsung melesat HMPH. Kali ini, anggap saja sebagai balas budi untuk Qi Wenye yang sudah merawatku selama ini. Wah, Lin Moshang. Berani-beraninya kamu datang ke rumah sakit. Qi Wenye ini benar-benar kejam. Woi, Lin Moshang, muka tebal banget masih berani datangnya? Di mall aja mempermalukan Aye udah belum cukup apa? Gimana, mau seantero rumah sakit tahu juga kalau elu itu perempuan tak tahu malu yang merayu paman sendiri. Selingkuhan sih? Gimana? Belum cukup lama di kantor polisi? Mau gue laporin fitnah lagi biar elu masuk sekali lagi? Gue gak peduli, mau sekeji apapun cara elu. Mau berapa kali elu masukin gue, Aye bakal bayar jaminin gue keluar, soalnya gue kan cinta pertama Aye. Oh ya? Terus kenapa dia bisa cerai sama elu? Karena elu selingkuh? Cinta pertama beneran? Bukan yang mustahil dipisahin ya? Elu, Minggir. berdiri. Tuh lihat kan, gue sama Aye di dalam kamar. Udah baikan lagi. Mau gue ngapain aja. Aye pasti maafin gue. Terus Aye juga bilang, begitu balik ke Indo, langsung nikah lagi sama gue. Gue kasih tahu, cewek yang paling Aye cinta ya gue. Kalau lu, cuma hewan peliharaannya doang. Song King King. Lu ngomong apa lagi sama Moshang? Gue, Moshang. Jangan salah paham dong. Paman, mau gimana sama siapa? Gak ada urusan sama gue. Moshang. Jangan nipu diri sendiri lagi. Kalau beneran gak peduli sama gue, mana mungkin kayak dulu lagi, bawain bubur buat gue. Dulu ya. Paman, bubur ini gue masak dari pagi, bergizi, coba deh. Udah dibilang gak suka kok. Jangan ngelakuin hal yang sia-sia gini deh. Elo ingetin gue, dulu gue emang bego banget. Moshang. Oh iya paman, lupa kasih tahu. Bubur ini bukan masak buat elu. Gue masak buat dia. Dia siapa? Hello, namaku Deng Xian. Dengar-dengar dari Moshang setelah ortunya meninggal. Selama ini paman yang jagain dia. Gue mewakili dia, makasih ya. Lu siapa? Nama Moshang. Elo pantas panggil gitu? Pergi. Kamu tidak apa-apa. Moshang. Kamu tidak boleh bersama bajingan ini. Kamu memukulku demi bajingan ini. Deng Xian adalah pacarku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Tidak. Moshang. Kamu tidak boleh bersama bajingan ini. Kamu jelas sangat menyukaiku. Paman kecil. Jika kamu benar-benar menghargaiku, kamu seharusnya mendoakan aku dan Deng Xian. Paman kecil, tenang saja.
Aku pasti akan merawat Mo Shang dengan baik. Ayo pergi. Berhenti. Aye, Mo Shang sudah punya pacar. Kamu bisa tenang, serahkan dia pada pacarnya untuk diurus. Sudah kuduga. Mo Shang, kamu datang untuk membawakanku bubur. Ai. Ini bubur dari Mo Shang. Bagaimana bisa tumpah? Sayang sekali. Paman kecil, kamu tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak berguna ini. Sudah kubilang aku tidak menyukaimu. Jangan lakukan hal yang tidak berguna ini. Ingat, kalimat ini yang kamu katakan padaku. Lin Mo Shang. Ini semua salahku. Aku sendiri yang menjauhkan Mo Shang. Ai. Aye, perawat dokter. Kamu kenapa? Tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Tadi, terima kasih telah membantuku. Tidak apa-apa, aku rela. Mo Shang, jika benar-benar bisa, aku sangat berharap bisa sebagai pacarmu. Selalu berada di sisimu. Tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Masih pura-pura suci ya? Camel. Profesor Deng, Anda memanggilku buru-buru. Ada apa? Mo Shang, aku punya kejutan untukmu. Lihat siapa yang datang. Mo Shang, kamu masih ingat aku? Nenek. Nenek. Nenek, aku pikir aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi dalam hidupku. Bedonya Camel, kemari. Dulu nenek yang salah, tidak menyetujui hubungan orang tuamu. Bahkan mengusir mereka dari rumah. Saat nenek menyadarinya, aku mencari mereka. Ternyata mereka sudah meninggal. Aku butuh waktu lama. Baru tahu kamu diadopsi oleh Qiwenye dan menjadi murid Profesor Deng. Oja? Di mana Qiwenye? Bagaimana dia tega membiarkanmu datang ke Fusang sendirian? Dia berita, konglomerat besar CEO Grup Qi. Qiwenye diduga mengalami perceraian. Penyebabnya adalah keponakan yang dirawat selama 10 tahun ikut campur untuk menguasai harta keluarga Qi. Menurut kabar, keponakannya hidup bermoral buruk. Mo Shang, apa yang sebenarnya terjadi? Nenek, ini tidak ada hubungannya dengan Mo Shang. Ini karena Qiwenye. Dia sengaja menghina Mo Shang untuk menyenangkan istrinya. Mo Shang, jangan khawatir. Aku akan membantumu menghubungi pengacara. Menggugat Qiwenye atas pencemaran nama baik. Jika kita terlalu Bejenggen, cucu perempuan kesayangan keluarga Jiang. Bagaimana bisa dihina oleh Qiwenye seperti ini? Aku akan memblokir grup Qi sepenuhnya. Sudahlah nenek, bagaimanapun juga, dulu saat orang tuaku meninggal, kerabat keluarga kami memperlakukanku dengan buruk. Qiwenye yang menampungku, merawatku selama 10 tahun. Kali ini maafkan dia, anggap saja aku membalas budinya. Tapi tidak bisa dibiarkan begitu saja. Cucu kesayanganku tidak boleh diperlakukan seperti ini. Xiao Deng bilang besok akan membawamu. Kejamuan bisnis, kan? Ini adalah Perhiasan Warisan Keluarga Kami Bernalai Miliaran, Heart of the Kingdom. Nanti, kamu pakai itu, biar Qiwenye melihat. Harta sebesar itu, cucuku tidak tertarik sama sekali. Terima kasih sudah membantuku tadi. Kalau tidak aku benar-benar tidak tahu. Bagaimana menjelaskannya pada nenek? Aku mengerti, saat itu kamu baru kehilangan orang tua, tiba-tiba ada pria yang lebih tua di sampingmu. Kamu hanya mengandalkannya saja, tapi dia menyakitimu seperti ini. Aku tidak akan memaafkannya. Mo Shang, jika memungkinkan, aku harap di masa depan aku bisa menjadi sandaranmu. Shi Xiong, jangan bercanda. Menolakku lagi. Lin Mo Shang, nenekmu kaya sekali. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu kabur? Bos Qi,
Anda sudah bangun. Sudah berapa lama aku tidur? Anda pingsan selama 1 hari 1 malam penuh. Bos Ki, mau kemana? Pergi ke Imperial View Hotel Moshang. Dia tidak bisa menghadapi pesta bisnis. Tuan Ki, dalam kondisi Anda saat ini, jangan sampai terkena stimulasi dari luar. Jika tidak, tumor otak bisa pecah kapan saja, risiko pendarahan hebat. Ya, Minggir. Boss Chi, Boss Chi. Bos Ki, kabarnya Anda bercerai dengan istri. Cinta sejati yang sudah bersama bertahun-tahun, apakah ini benar? Ada yang bilang, ini karena keponakan yang Anda besarkan. Jatuh cinta pada paman kecil ini, sehingga pernikahan hancur. Apakah kabar ini benar? Kalian ngomong apa sih? Wah, ini putri siapa? Cantik sekali. Di sampingnya, sepertinya elit medis terkenal dari Fusang, Deng Xian. Cantik dan berbakat, pasangan yang sempurna. Bukankah sudah kubilang, jangan bersamanya? Paman kecil, dengan siapa aku bersama adalah kebebasanku. Paman kecil, dia adalah Bos Ki. Keponakan tanpa hubungan darah, Nona Lin. Kamu sudah punya pacar yang begitu hebat, mengapa masih bayi paman kecilmu merusak hubungan orang lain? Tidakkah kamu merasa malu? jangan difoto. Jangan difoto. Berhenti. Sayang, mengapa tidak menungguku? Kalau kamu menolakku sekarang, Lin Moshang pasti akan hancur reputasinya. Wartawan-wartawan, aku hanya berselisih sedikit. Dengan suamiku, bagaimana bisa kalian menyebarkan gosip sebesar itu? Jadi, Bos Ki dan istrinya tidak bercerai, juga tidak ada keponakan yang disebut-sebut atau pihak ketiga yang mengganggu. Tentu saja, akulah cinta sejati suamiku. Suamiku sudah bersumpah. Selain aku, tidak akan mencintai wanita lain. Benar kan, sayang? Benar. Kita juga pergi yuk. Apa? Bos Ki pergi ke lokasi pesta malam? Xiaohu. Bos Zheng, hello. Siapkan hadiah besar, ambil ginseng 3000 tahun koleksiku. Dan ribuan tahun hijau kaisar. Bos Zheng, Bos Ki sehebat apapun, tetaplah hanya orang kaya di Dacia. Anda perlu menyambutnya dengan begitu meriah? Kamu tidak tahu apa-apa. Bos Ki itu rendah hati, bisnisnya tersebar di berbagai industri di seluruh dunia. Di hadapannya, aku hanyalah orang kecil. Sudah, jangan banyak bicara. Cepat siapkan mobil. Ja? Kamu benar-benar tidak tahu malu, bilang putus hubungan dengan Aye. Tapi diam-diam pakai uangnya beli perhiasan. Dan berani memakainya keluar. Nona, kalau tidak kenal Kingdom Hearts, jangan memalukan diri. Kingdom Hearts APA? Itu hanya perhiasan tua. Anak yatim piatu seperti kamu, berani memakainya juga tidak malu. Aku rasa otakku bermasalah, biar aku obati. Kamu. Daripada sibuk berdebat denganku di sini, lebih baik kamu rayu suamimu, lagi pula kalian belum rujukan. Ada apa? Tanya, White Moonlight Emil itu. Moshang, Aye, lihat, dia baru saja menamparku. Sakit sekali. aku setuju membawamu masuk bersama. Hanya untuk menghadapi para wartawan, sekarang kamu bisa pergi. Kalau kamu berani menghina Moshang lagi, aku akan membuatmu hidup lebih susah daripada mati. Pergi. Kiwenye, kau pikir dengan mengusirku bisa bersama Lin Moshang? Mimpi. Nona Lin benar-benar beruntung. Punya pacar sehebat Xiao Deng, lulusan luar negeri. Mener Wang, Anda salah paham, aku dan Deng Xian hanya teman biasa. Moshang malu-malu. Aku mengerti kok. Wanita memang biasanya agak manja, Nona Lin. Proyek kali ini, Titanite All of Us Shang. Dan itu khusus karena Xiao Deng. Deng Xian hanya seorang magang, tapi bisa mendapatkan investasi dari Bos Zheng. Ah Moshang, Mener Wang ini terlalu membesar-besarkan kemampuanku. Sebenarnya, aku dan Bos Zheng membicarakan proyekmu. Dan dia mempercayaiku, makanya. Jia investasi. Nona Lin beruntung punya Xiao Deng sebagai pacar yang begitu hebat. Sungguh keberuntungan dari kehidupan sebelumnya. Ya, menurutku, mumpung ada pesta malam ini, kalian berdua bisa resmi menjalin hubungan dan cepat menikah. Gabungan yang kuat. Maaf semuanya, aku tidak berencana menikah. Moshang, di depan banyak orang, kamu bicara seperti ini. Buat muka aku di mana? Deng Xian, aku sangat berterima kasih padamu, sudah banyak membantuku. Tapi menikah adalah hal yang serius. Aku tidak bisa sembarangan menjawab. Nona Lin, aku tahu kamu.
adalah lulusan pasca sarjana Universitas Kedokteran Fusang, tapi apa gunanya? Kamu seorang perempuan, cepat atau lambat harus menikah. Kalau kamu melewatkan orang sehebat Xiao Deng, kamu akan menyesal nanti. Apa perempuan hanya berguna jika menikah dan punya anak? Perempuan tidak perlu pintar, yang penting berbudi. Kurasa kamu terlalu banyak belajar. Sampai tidak mau menikah dan punya anak. Setuju kan semua? Setuju. Punya pacar sehebat Xiao Deng, masih pilih-pilih, serakah sekali. Benar-benar. Perempuan tidak perlu pintar, yang penting berbudi, artinya perempuan harus memiliki kerendahan hati dan moral, bukan menolak kemampuan perempuan. Dia sedang membelaku. Siapa orang ini? Akhirnya, Dia adalah paman kecilku, Qi Wenye. Bos Qi, sudah lama mendengar nama besar Anda. Apa yang membawa Anda ke Fusang? Mo Xiangku sendirian di Fusang. Aku khawatir ada orang yang berniat jahat. Makanya aku datang. Wah. Oh. Ternyata Bos QI. Bos Qi, daftar undangan dari Bos Sheng. Tidak ada nama Anda. Anda datang tanpa diundang. Tidak baik kan? Mo Xiang. Bos Sheng sudah setuju. Memberi investasi padamu. Manager Wang adalah orang kepercayaan Bos Sheng. Kalau kamu karena Qi Wenye sampai membuatnya marah. Bagaimana kalau investasinya dibatalkan? Qi Wenye membelaku, jadi dia yang dihujat. Aku tidak akan diam saja. Paman kecil, dengan Deng Xian menemaniku, aku tenang. Kamu tidak perlu khawatir, bisa pulang. Sudah tenang, Mo Xiang. Kamu baru kenal dia berapa lama? Aku denganmu. Sudah hidup bersama selama 10 tahun. Kau demi dia. Mau mengusirku? Ya. Dulu paman bilang, berharap aku. Jangan selalu bergantung padamu, lupa? Ini jangan takut, aku sudah sampai. Paman. Paman, aku demam, suhunya sampai 40 derajat. Temani aku ke rumah sakit, ya? Sudah besar masih minta ditemani ke rumah sakit? Cepat pergi sendiri. Tapi, Ingking takut petir, aku harus temani dia. Kau sudah dewasa, harus mandiri, jangan selalu bergantung padaku. sekarang aku sudah menemukan orang yang bisa kupercaya, tidak bergantung padamu lagi. Bukankah kau seharusnya bahagia untukku? Mo Xiang. Dulu aku mengabaikan perasaanmu, itu salahku. Aku bersalah. Kau adalah orang kaya Qi Wenye dari Daxia. Apa salahmu? Benar, Bos QI. Menurutku lebih baik kau kembali ke Daxia. Aku akan merawat Mo Xiang dengan baik. Jangan sentuh dia dengan tangan kotormu, dia milikku. Kau. Milikmu? Kau sebagai paman, bisa suka pada keponakan sendiri. Xiao Deng, kok bisa cari pacar? Tak tahu malu, main dengan pamannya sendiri. Jangan salah paham, pacarku sudah putus hubungan. Dengan pamannya, dia yang memaksa terus mendekati. Xiao Deng, urusan pribadimu aku tidak mau ikut campur. Tapi acara malam ini sangat penting. Bos Shingkelong, malam ini ada tamu penting yang akan datang, dan dia sendiri yang menyambut. Kalau kau mengacaukannya, Bos Shing marah. aku yang akan dimintai pertanggungjawaban. Mo Xiang, aku sudah banyak bicara baik. Bos Sheng baru mau berinvestasi untukmu. Sekarang pamanku mengacau pesta. Nanti Bos Sheng datang. Aku sulit menjelaskan. Maksudmu, Zheng Yimin berinvestasi di proyek Mo Xiang. Karena kau, Tentu, dia juga bilang. Mo Xiang adalah pacarku. Dia baru akan berinvestasi besar-besaran. Benar. Xiao Deng adalah orang yang dikenal semua orang di grup Sheng. Sebagai elit lulusan luar negeri, Dia adalah orang yang dipilih oleh Bos Sheng. dia adalah harapan kami di grup Sheng. Xiao Deng, kami berharap kamu bisa lebih memperhatikan kami di masa depan. Jangan panggil Xiao Deng. Harusnya panggil Bos Deng. Oh ya, Bos Deng, Bos Deng. Semuanya terlalu sopan, saling memperhatikan, saling memperhatikan. Bos Qi, kamu belum pergi? aku pergi atau tinggal, bukan urusanmu. Qi Wenye, aku lihat kamu sudah tua. Mata kamu tidak jelas ya? Lihat baik-baik, ini. Bukan Daxia, tapi Fusang. Aku kasih kamu kesempatan terakhir, kamu pergi atau tidak? Kalau aku tidak pergi, Tidak pergi ya? Seseorang, buang dia keluar. Hentikan. Bos Sheng, kamu datang? Kenapa tidak kasih tahu sebelumnya? Aku bisa jemput kamu. Jangan banyak bicara, hari ini ada tamu penting. Kamu harus melayani dengan baik. Kamu bikin acara jadi berantakan, benar-benar tidak mau kerja lagi. Bos Sheng,
ini bukan salahku. Hari ini ada orang yang buat masalah, iya, dia. Dari Dacia. Dacia. Siluet orang ini, kenapa terasa familiar? Bocah, aku sarankan kamu cepat pergi, kalau kamu menghalangi. Aku menyambut tamu penting hari ini, aku buat kamu tidak bisa makan enak. Cepat pergi, naga kuat tidak bisa mengalahkan ular lokal. Kamu tidak perlu membuatnya marah. Moshang, kamu khawatir tentang aku tahu. Di hatimu pasti ada aku. Lepaskan pekarku. Bosyan, maaf, paman kecilku. Hanya terlalu khawatir tentang aku akan segera minta dia pergi. Kamu Lin Moshang? Kalau begitu dia adalah. Bos Heng, dia adalah orang yang tidak tahu malu. Sudah punya istri, tapi masih memanfaatkan. Merawat pacarku selama beberapa tahun. Sapi tua makan rumput muda. Dia adalah kakekmu. Tidak benar Bos Heng. Menurut usia, Qi Wenye. Harusnya paman kecil Xiao Deng, bukan kakek. Dia adalah kakekku. Lao Zeng, kamu memanggilku dengan sebutan yang begitu tua. Apakah kamu mengutukku untuk mati muda? Aduh, lihat mulutku yang tidak pandai bicara ini. Bos Qi, Anda masih sangat muda, bagaimana mungkin tua? Anda akan berumur panjang, hahaha. Ini sebenarnya bagaimana? Ya, apakah Anda sangat kenal dengannya? Tidak kenal. Seperti orang kecil seperti aku, seumur hidup ini. Bisa bertemu Bos Qi sekali saja. Sudah cukup untuk kubanggakan di meja minum seumur hidup. Legit pila bisnisnya. Tersebar di seluruh dunia, hanya di bawah keluarga Lin. Oh. Bos Heng, ini bukan urusanku. Semua ini adalah manajer Wang, dia yang bilang padaku. Bos Qi di Fusang tidak ada apa-apanya. Aku hanya seorang magang, aku tidak tahu apa-apa. Semua ini adalah keinginannya. Dia hanya seorang magang. Bos Sheng, semua ini omong kosong Deng Xian, dialah yang memanipulasiku. Bos Sheng, maafkan aku. Aku tidak akan berani lagi. Kalian berdua, tidak ada yang baik. Ronnie Mengkina Bos Kiwai. Buang mereka berdua, blokir di seluruh kota. Aku akan membuat mereka. Tidak bisa menemukan tempat untuk mengemis. Jah. Lepaskan. Moshang, katakan sesuatu. Aku. Menghina paman kecilmu, juga untuk membuatmu lega. Bos Zeng, bisakah kamu melepaskan Deng Xian kali ini? Nona Lin, aku tahu maksudmu tapi... Dia menghina Bos Qi. Ini harus ditanyakan pada Bos Qi. Lin Moshang, cepat tanyakan. Jangan lupa, tanpa aku, Bos Heng tidak akan memberimu investasi. Diam. Moshang, kamu memintaku melepaskannya. Karena kamu benar-benar mencintainya? Kamu sangat tidak ingin bersamaku? Ya. Aku selalu bilang, aku sudah tidak mencintaimu lagi. Kenapa kamu terus menggangguku? Apa yang harus kulakukan agar kamu melepaskanku? Kamu benar-benar ingin melepaskan diriku? Ya, aku ingin melepaskanmu, benar-benar melepaskanmu. Jika bisa, aku lebih memilih seumur hidup ini. Tidak ada hubungan apapun denganmu. Bahkan jika suatu hari aku mati, kamu tidak akan datang melihatku lagi. Tidak. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Aduh, Bos Qi, Anda tidak apa-apa? Anda yang menyuruhku berinvestasi di proyeknya, mengapa tidak langsung memberitahunya? Aku hanya ingin melakukan lebih banyak untuknya selagi masih hidup. Sebagai tebusan dosa. Yang lain, tidak penting lagi. Tidak masuk akal, Qi Wenye itu. Memukulmu sampai seperti ini? Dia terlalu berani, bukan? Nenek, ini semua karena aku tidak berguna. Aku hanya ingin melindungi Moshang dari gangguan paman kecilnya, tapi hasilnya, aku malah dipukul sampai masuk rumah sakit. Xiao Deng, kamu terlalu baik. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini kepada bibimu? Shi Xiong, aku benar-benar malu. Setelah kejadian seperti ini, pasti aku tidak bisa bertahan di perusahaan ini. Aku harus memanfaatkan si cantik ini. Neneknya punya banyak uang, Moshang. Untukmu,
Aku rela mengorbankan nyawaku. Dengar, Mo Shang, Xiao Deng ini. Sungguh tulus padamu, kamu juga sudah tidak muda lagi. Kamu harus mempertimbangkan urusan pernikahanmu, bukan? Nenek, aku belum ingin pacaran sekarang. Moon Tak Shang, jangan-jangan kamu masih belum bisa melupakan paman kecilmu? Ini tidak boleh, HMPH. Jika kamu masih tidak bisa melupakan si brengsek itu, nenek akan aduh. Nenek, jangan buru-buru. Aku sudah lama melupakan Qi Wenye. Aku tidak akan kembali lagi. Bagus, baru cucu kesayangan nenek. Sudah larut, aku harus pulang. Kalian berdua muda-mudi, ngobrol yang baik ya. Nenek, aku antar. Moon Tak Shang, Moon Tak Shang. Mo Shang, aku sudah kehilangan karir. Aku tidak bisa kehilanganmu. Deng Xian, lepaskan aku. Tidak, Mo Shang, aku tulus padamu. Aku pasti akan membuatmu bahagia. Aku mencintaimu. Deng Xian, maaf, aku benar-benar tidak bisa menerimamu. Jadi kamu menolakku, ya? Lalu apa artinya hidupku? Lebih baik. Aku lompat dari gedung saja. Jangan seperti ini. Mo Shang, cari kamu setuju. Untuk bersama denganku, Kalau begitu, aku janji padamu, kita mulai dari teman dulu, oke? Oke, asalkan kamu mau memberiku kesempatan. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Kamu istirahat dulu, aku ambil air. Oak. Sepertinya Lena Mo Shang tidak mau jadi pacarmu. Rencanamu untuk menikmati hartanya akan gagal. Kalau begitu, bagaimana kalau kamu jadi pacarku saja? Jangan ngawur. Rencanaku baru saja dimulai. Barang yang kuminta mana? Ini obat mahal yang susah kudapatkan. Sama persis dengan obat yang diberikan ke Q&A dulu. Bagaimana kamu mau berterima kasih padaku? Begini saja, setelah aku berhasil dengan Lin Mo Shang. Membuat nia hamilan aku. Lalu aku akan mencurahkan semua perhatianku padamu. Jahat. Xiao Deng, kamu baik sekali. Sudah menemani nenek tua ini jalan-jalan. Nek, jangan bilang begitu. Anda adalah neneknya Mo Shang. Artinya juga nenekku. Belakangan ini Mo Shang sibuk dengan penelitian akademiknya. Aku menemani Anda jalan-jalan. Itu sudah seharusnya. Kamu ini anak baik dan pandai bicara. Nenek bodoh ini, dulu aku jual suplemen kesehatan di negara M. Hanya dengan kata-kata manis, aku bisa menipu uang pensiun. Para nenek yang anaknya tidak di sampingnya. Mengatasi kamu pasti mudah. Kamu, lanjutkan hubungan baik dengan Mo Shang. Nanti setelah menikah, aku akan dengan lega menyerahkan perusahaan pada kalian. Benarkah? Nek, aku tahu Anda bermaksud baik. Tapi kali ini, aku mungkin akan mengecewakan Anda. Apa maksudmu? Mo Shang, Dia menolakku demi paman kecilnya. Kenapa anak ini keras kepala dengan penjahat ini? Tidak bisa, aku harus menemui dia. Aku harus bicara baik-baik. Ah Nek, ini bukan salah Mo Shang. tapi Qi Wenye, dia terus mengganggu Mo Shang dan menggunakan alasan bahwa dia telah memeras Mo Shang selama 10 tahun untuk memerasnya secara moral. Anda juga tahu Mo Shang sangat menghargai persahabatan. Dia terpaksa tetap berhubungan dengannya karena tidak punya pilihan lain. Tidak masuk akal. Dia berani mengancam cucu perempuan saya? Aku harus menemui dia. Kamu tahu di mana dia sekarang? Aku tahu, dia di Hotel Davao. Sedang menghadiri lelang amal. Kamu jemput Mo Shang dan pergi bersama. Nanti, buat dia tidak bisa memenangkan satu barang pun di lelang. Mo Shang terlalu tinggi untuknya. Deng Xian, untuk apa kamu memanggilku ke sini? Aku punya eksperimen klinis yang sangat penting hari ini. Kalau tidak bilang sekarang, aku pergi. Wah Mo Shang, ini nenekmu. Dia memintaku untuk membawamu ke acara amal ini. Nenek. Kenapa? Orang tua pasti ingin cucunya lebih sering menemaninya. Tidak masuk akal. Nenek sebelumnya bilang mendukung penelitian medisku, agar nanti bisa pulang dan berkontribusi untuk dunia medis tanah air. Kenapa tiba-tiba menyuruhku datang ke acara amal? Deng Xian, apa kamu membohongiku? Aku tidak. Mungkin nenekmu merasa banyak tokoh penting di acara ini ingin kamu Tampil di kalangan atas, makanya menyuruhmu menemaninya. Tapi aku. Jangan tapi lagi. Sudah datang, anggap saja. Sebagai cucu yang berbakti menemani nenek. Hah. Ah ya.
Jangan sentuh aku. Aye, kamu takut orang tidak tahu kita tidak rukun? Dan menyebut Lin Moshang sebagai pelakor? Sekarang, Lin Moshang adalah bintang baru di dunia medis. Kamu pasti tidak ingin dia dicap sebagai pelakor. Dan kehilangan reputasi, kan? Aku sudah terlalu banyak berutang pada Moshang. Tidak bisa menambah masalah lagi untuknya. Ingat, aku hanya menahanmu demi Moshang. Jivanye, kalau kamu tega padaku, jangan salahkan aku menusuk hatimu. Nenek, Moshang sudah kubawa. Nenek, aku ke toilet dulu. Nenek, kamu tahu aku sibuk dengan eksperimen klinis. Kenapa masih memanggilku ke sini? Hari ini nenek memanggilmu untuk menonton pertunjukan menarik. Pertunjukan? Aye, cepat lihat, nenek tua itu. Bukankah itu nenek Deng Xian? Lalu orang di sampingnya adalah Moshang, kamu bilang. Mereka bisa saja bekerja sama untuk menipu Moshang bersama-sama. Sial, si kecil sudah menipu Moshang, belum cukup. Sekarang datang lagi yang tua. Kiwenye, dasar idiot. Setelah kamu menyinggung nenek Lin Moshang, dia tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidup saat itu. Kamu hanya bisa kembali kepadaku dengan patuh. Nek, jangan-jangan kamu cari alasan untuk mempertemukan aku dengan Deng Xian? Dasar anak ini, Xiao Deng kan baik banget. Setelah kalian berdua menikah, nenek aku. Lepaskan dia. Nek, Moshang, jangan pedulikan dia. Nenek tua ini cuma berpura-pura. Dia cuma mau menipumu. Untuk bersama dengan si Deng itu. Kiwenye, sudah cukup kamu berulah. Kalau sakit, cepatlah berobat, jangan gila-gilaan di sini. Nek, kamu tidak apa-apa? Aku memang sakit, dan cukup parah, tapi Moshang. Kamu sudah tidak mau jadi obatku lagi, Moshang. Nenek tua ini punya niat jahat, dia mau menipumu. Bukankah itu Kiwenye, orang kaya dari Dacia? Gadis kecil itu siapa ya? Itu keponakan Kiwenye. Sudah lama beredar kabar, mereka punya hubungan terlarang. Awalnya kukira itu cuma rumor, tapi lihat wajah sedih mereka. Sepertinya memang ada hubungan gelap. Kiwenye, kamu tahu apa yang kamu katakan? Ini benar-benar nenekku. Apa? Nenek? Moshang, kamu sampai belajar berbohong demi Deng Xian itu. Orang lain tidak tahu, tapi aku membesarkanmu selama 10 tahun. Apa aku tidak tahu apakah kamu punya keluarga? Maaf, tadi aku terlalu panik. Terlalu terburu-buru. Kiwenye, kamu yakin aku di dunia ini tidak punya keluarga lain, jadi terus-menerus menggangguku? Kamu pikir dengan begini, aku akan kembali padamu? Tidak, Moshang. Diam! Setiap kata yang kamu ucapkan sekarang membuatku merasa sangat jijik. Nek, kita pergi, aku tidak mau melihatnya. Moshang, aku tahu kamu masih marah padaku. Tapi dengarkan aku sampai selesai, nenek tua inilah yang membawamu ke acara amal, dia juga menyuruhmu memotret barang untuknya. Benar, kan? Salah. Aku bawa Moshang hari ini untuk melelang semua koleksi ini dan membawanya pulang untuk diberikan padanya. Nenek tua, cucumu Deng Xian. Sudah menipu Moshang sekali. Sekarang kamu pakai trik ini lagi, ya? Kamu tahu berapa harga sekali angka tanda ini? Aku tidak butuh. Tidak butuh. Kurasa kamu tidak berani menggunakannya. Lagi pula, cucumu hanya gigolo yang hidup dari wanita. Dan kamu, nenek tua, pasti juga penipu. Kiwenye, dia benar-benar nenekku. Cukup. Hari ini akan kutunjukkan padamu. Apa artinya membongkar kebohongan dengan kekuatan? Aku, Kiwenye, sekarang secara terbuka menyatakan. Semua barang lelang hari ini, tidak peduli harga akhirnya berapa. Akan kubeli dengan harga 2 kali lipat. Bos Ki benar-benar royal. Siapa yang tidak tahu grup Ki dari Daxia sangat kaya? Berani tawar-menawar dengan bos Ki, itu bunuh diri. Kukira kamu hebat, ternyata cuma begini. Kekayaan Kiwenye di depan nenek tidak ada artinya. Kiwenye, sudah cukup belum ulahmu? Jika terus begini, yang kalah hanya kamu. Moshang. Aku tahu, di hatimu pasti masih ada aku. Bos Kui Hilaya, di acara seperti ini mesra-mesraan dengan keponakan, tidak takut. Reputasi grup kita kurang. Berhubungan tidak senonoh dengan keponakan sendiri.
Orang seperti ini, aku tidak berani berbisnis. Mo Xiang. Asal kamu mau kembali padaku, reputasi, uang. Semua bisa kulepaskan. Mimpi. Nyalakan Lent Era Langit. Ini cara bersaing. Paling ganas di dunia lelang. Berapapun harga yang ditawarkan lawan, harus dibeli dengan harga 10 kali lipat. Nenek ini, sebenarnya siapa? Kamu ini siapa? Ketua grup Lin, Jianglan. Grup Lin? Grup Lin yang merupakan raja konglomerat bawah tanah global? Grup Lin. Lin Mo Xiang. Kamu benar-benar neneknya Mo Xiang, kamu sangat kaya. Bagaimana mungkin Mo Xiang diintimidasi 10 tahun yang lalu? Qi Wenye, kamu sudah merawatku selama 10 tahun. Nenekku juga mencariku selama 10 tahun. Tak disangka keponakan yang dibesarkan Qi Wenye ternyata cucu dari ketua grup Lin. Kekayaan bos QI. Tidak sebanding dengan Nona Lin. Maaf. Aku tidak tahu kamu adalah neneknya Mo Xiang. Song King King. Di mana Song King King? Keluarlah, Song King King. Song King King. Diam. Mo Xiang, sekarang kamu sudah lihat sifat aslinya, kan? Bagus. Aku umumkan mulai sekarang, grup Lin akan memblokir total grup Qi. Siapapun yang masih bekerja sama dengan grup Qi, berarti bermusuhan dengan grup Lin. Bagaimana bisa begini? Bagaimana bisa begini? Harga saham grup Qi turun terus selama 3 hari sampai batas bawah. Presiden grup Qi, Qi Wenye, pingsan karena tekanan dan dilarikan ke rumah sakit. Mo Xiang, apakah kamu merasa nenek terlalu kejam? Tidak. Kalau tidak, bagus. Qi Wenye si tampan itu. Kalau dia mengancammu lagi, bilang saja ke nenek. Nenek akan buang dia ke laut lepas untuk jadi makanan ikan. Mengancam. Iya, kalau bukan karena Xiao Deng diam-diam memberitahuku. Qi Wenye si tampan itu. Dia memanfaatkan kebaikannya merawatmu selama 10 tahun untuk mengancammu. Dia juga memanipulasi moralmu. Qi Wenye sama sekali tidak pernah mengancamku. Kenapa Deng Xian bilang begitu ke nenek? Aku tidak, mungkin nenekmu merasa ada banyak selebriti di pesta ini. Ingin kamu tampil di kalangan atas, makanya menyuruhmu ikut. Nek, kamu menyuruhku ikut pesta amal. Apakah usul dari Deng Xian? Mo Xiang tidak ingin dekat dengan Xiao Deng. Aku tidak boleh biarkan dia tahu aku dekat dengan Xiao Deng. Bukan, aku yang menyuruhnya membawamu. Ternyata aku terlalu banyak berpikir. Mo Xiang, si kecil Deng ini sangat menyenangkan. Pemeriksaan kesehatan di rumah sakit ini sulit untuk dijadwalkan. Dia menggunakan koneksinya untuk menjadwalkanku. Dia juga memeriksakan kesehatanku dan menemukan bahwa aku memiliki tekanan darah tinggi. Dia bahkan mengaturku untuk dirawat di rumah sakit. Acara amal yang dihadiri Qi Wenye waktu itu. Meskipun dia yang membawaku, begitu sampai di sana, dia pergi untuk menghindari kecurigaan. Anak ini masih menjaga jarak. Nenek, bagaimana Deng Xian bisa tahu tentang acara amal yang dihadiri Qi Wenye? Jadi maksudmu, si kecil Deng ini terus memantau setiap gerakan Qi Wenye? Dia menggunakan acara ini untuk memaksaku memboikot grup Qi. Si kecil Deng ini, dia menghitungku. Mungkin dia terlalu peduli padamu. Takut Qi Wenye akan merebutmu darinya. Nenek, tidakkah kau pikir tindakan Deng Xian terlalu licik? Mengejar seseorang harusnya dengan ketulusan yang menyentuh hati. Kau benar juga. Si kecil Deng ini terlalu terburu-buru. Aku tahu kau tidak pernah menyukai si kecil Deng. Tapi tenang, dalam beberapa hari nenek akan mengadakan pesta. Aku akan mengundang semua orang berbakat dari seluruh dunia. Nanti kau bisa memilih salah satu. Nenek, hentikan. Aku fokus pada studiku sekarang. Tunggu sampai aku berhasil memecahkan masalah penyembuhan tumor otak. Baru kau pikirkan tentang pernikahanku. Baiklah, nenek akan mendengarkanmu. Lin Mo Xiang mulai waspada padaku. Sepertinya hanya tersisa satu cara terakhir. Nenek, aku akan mengambil air. Kau duduk dulu.
Sel kanker sudah menyebar dan sekarang menekan saraf optik dan saraf pendengaran. Jika terus berlanjut seperti ini, dalam 3 hari, kau akan kehilangan penglihatan dan pendengaran. Boss QI, Dengarkin Saran Doctor. Segera berobat ke negara M. Tidak perlu. Biarkan saja buta. Lagi pula aku sudah mengingat wajah Mo Xiang di dalam hatiku. Tapi, Kamu hanya perlu memberiku obat pereda nyeri sesuai catatan medis. ambil laporan diagnosa ini dan ambil obat di apotek. Kamu yang ambil obatnya. Baik. Kenapa kamu di sini? Aku datang untuk mengambil obat. Ambil obat. Obatnya mana? Aku. Qi Wenye, aku benar-benar tidak menyangka. Setelah lama bersama Song Qingqing, kamu juga belajar akting. Mo Xiang, apakah sekarang? Apapun yang aku katakan, bahkan jika aku menderitakan kanker otak, dan menunjukkan bukti medis padamu, kamu tetap tidak percaya? Ya. Kamu masih tertawa? Baru saja di hotel. Kamu dan Vivian saya dia berdagang. Sekarang datang ke rumah sakit lagi, apalagi yang kamu mau? Aku peringatkan kamu, sekarang ini masyarakat hukum. Jika kamu berani bertindak sembarangan lagi, aku akan laporkan ke polisi. Polisi akan mengusirmu keluar negeri. Mo Xiang, kamu boleh tidak percaya padaku. Tapi kamu harus berhati-hati dengan Deng Xian. Karena dia... Telingaku, aduh. Kamu kenapa? Lin Mo Xiang, kamu tidak tahu malu ya? Sudah punya pacar, masih merayu paman kecilmu. Aku malas bicara panjang lebar denganmu. Aku tanya kamu. Qi Wenye kenapa? Kenapa dia sampai ke rumah sakit? Qi Wenye sepertinya tidak bisa mendengar. Nah, pasti Gadi. Aku dan paman kecilmu sedang merencanakan kehamilan. Dia hanya belum sarapan. Datang untuk cek dan ternyata gula darahnya agak rendah. Semoga kalian cepat dapat momongan. Mo Xiang, Ai, pergi sana. Boss QI, kamu kenapa? Boss Chi, Telingaku tidak bisa mendengar. Boss Chi, Minum air. terima kasih. Kamu juga minum. Boss QI, kamu sudah sadar. Kamu bisa dengar aku bicara? Song Qingqing mana? Song Qingqing, tadi kamu pingsan. Aku buru-buru membawamu ke ruang gawat darurat, tidak memperhatikannya. Mungkin dia sudah pergi. Jika Song Qingqing memang mencari aku, pasti tidak akan mudah pergi. Jika tidak, coba periksa rekaman CCTV. Lihat ini. Setelah datang ke rumah sakit, dia pergi kemana saja? Lakukan apa saja? Ya, Kenapa air ini rasanya aneh? tidak mungkin. Mungkin tangki air rumah sakit berkarat, jadi ada rasa. Tenang, tidak berpengaruh. Sudah larut, aku pulang dulu. Besok aku datang lagi. Baik, Ada apa? Kok agak pusing? Lin Mo Xiang, kali ini aku ingin lihat. bagaimana kau menolakku? Kau taruh obat di air? Benar, barang premium. Sama persis seperti yang Song Qingqing. Taruh untuk Qi Wenye, bedanya. Aku pakai untukmu. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepas. Sialan. Berani melawan? Aku ajarkan kau melawan. Boss QI,
Sedekatmu, seperti yang Anda duga. Song Qingqing datang ke rumah sakit bukan untuk berobat. Dia mencari seseorang. Siapa yang tinggal di kamar ini? Zhang Xian. Dan ada Song Qing. Berkomplot? Kenapa dia? Bahaya. Mo Xiang dalam bahaya. Boski, Anda tidak boleh bergerak keras. Minggir. Mo Xiang, tunggu aku. Kau sudah berapa kali disentuh pamanmu, kau sendiri tidak tahu. Aku mau sentuh kau itu sudah memberi muka. Cih. Kiwenye memang kejam. Tapi dia tidak sehina kau. Kalau kau berani menyentuhku, keluargaku tidak akan membiarkanmu. Aku sentuh juga. Ah. Nanti saat kau hamil anakku, aku ingin lihat. Apakah kau akan mengirim ayah anakmu ke penjara? Mo Xiang. Paman, Mo Xiang. Berani merusak rencanaku. paman kecil, paman kecil, paman kecil, cepat bangun, paman kecil. Aku ingin melihat siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu. Parenti. Boss Chi. Paman kecil, kamu kenapa? Cepat bangun, jangan menakutiku. Cepat bangun. Cepat panggil dokter, cepat panggil dokter, dokter. Dokter, tolong ada orang. Boss QI. Bengkanlah Boss QI. Paman kecil, kamu harus bertahan. Maaf. Mo Xiang. Tidak, itu sudah berlalu. Aku sudah tidak marah lagi padamu. Kamu harus sembuh. Maaf. Aku mencintaimu. Jangan, jangan. Keluarga tunggu di luar. Mo Xiang, cepat biarkan nenek lihat. Kamu tidak apa-apakan. Mo Xiang, Paikara Mo Xiang. Jangan menakut-nakuti nenek. Ini semua salahku, aku yang membesarkan seorang keponakan yang tidak berperi kemanusiaan, Mo Xiang. Kalau kamu ada apa-apa, aku juga tidak mau hidup lagi. Aku tidak apa-apa. Dokter, bagaimana kondisi paman kecilku? Luka luarnya tidak apa-apa, tapi tumor otaknya pecah. Tumor otak. Bagaimana dia bisa terkena tumor otak? Kenapa aku tidak tahu? Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Kenapa tidak memberitahuku? Astaga, Mo Xiang, jangan seperti ini. Kenapa tidak memberitahuku? Kenapa? Mo Xiang, tenanglah. Bos Qi yang melarang untuk memberitahumu. Apa katamu? Boss Qi pertama kali sakit adalah saat dia pergi ke sekolah mencarimu, dia tiba-tiba pingsan di lorong. Saat dibawa ke rumah sakit, sudah didiagnosis stadium akhir. Ternyata saat itu, dia sudah sakit. Dokter saat itu mengatakan, dia hanya punya waktu hidup 1 bulan. Menyarankannya pergi ke Amerika, menerima terapi target terbaru. Bisa hidup lebih lama. Tapi dia menolak. Kenapa? Karena aku, ya? Dia ingin menjagamu di saat-saat terakhir. Ya Tuhan, mengapa engkau memberiku kesempatan hidup lagi, hanya untuk membiarkan Kiwenye menjadi baik? Apakah aku harus melihatnya mati di depan mataku? Untuk menebus dosa kehidupan sebelumnya? Kiwenye kritis, pengacara baru saja memberitahuku. Dia memberitahuku bahwa semua harta Kiwenye telah dialihkan atas namamu. Dia berharap, setelah kematiannya, kamu bisa hidup dengan baik. Tidak, Nenek,
Aku ingin menyelamatkannya. Tapi dokter bilang, dia hanya punya waktu 2 minggu. Tidak, masih ada satu cara. Profesor Deng. Maksudmu? Obat kita sudah dikembangkan. Hanya butuh subjek uji klinis yang tepat. Tidak, aku tidak mengizinkan kalian menggunakan obat yang belum diuji. Pada bos Ki. Dia bukan kelinci percobaan kalian. Proyek kita bisa berjalan lancar. Berkat investasi dari Bos Zheng. Tapi Bos Zheng bisa berinvestasi. Juga karena Q&A. Pengembangan obat ini, meskipun aku yang memimpin, tapi banyak patologi, adalah hasil pemikiranmu. Dia adalah kekasihmu. Selamatkan atau tidak, itu keputusanmu. Jika aku ingin mendapatkan obat yang sempurna, apakah aku harus terbang ke lab di M negara untuk membuatnya? Jah, Apakah itu tidak akan terlambat? Mengingat kondisinya, dia tidak mungkin terbang ke M negara. aku akan mengatur Q&A pulang dulu, agar dia tidak meninggal di negeri orang. Begitu obatmu selesai, aku akan mengirimkannya segera. Tapi, kamu harus tinggal di M negara sebentar, untuk menyesuaikan komposisi obat. Jika ada masalah, Bagaimana jika obat ini tidak bekerja untuk bos Ki? Kikengka Nonolen tidak akan punya kesempatan untuk melihat bos Ki terakhir kali. Jah. Jadi keputusan ini harus dibuat oleh Mo Shang sendiri. Di kehidupan sebelumnya, Qiwenye membunuhku. Di kehidupan ini, dia menyelamatkanku. Hutang kita sudah lunas. Aku harus menyelamatkannya. Aku akan ke negara M. Aku percaya obatku pasti bisa menyelamatkan paman kecil. Qiwenye, hutangmu belum lunas, jangan berpikir untuk mati. Aku akan menyelamatkanmu. Dr. Lin, kabarnya obat yang Anda kembangkan sangat efektif dalam pengobatan kanker otak. Membuat rakyat biasa yang menderita kanker di dalam negeri bisa berobat dengan terjangkau. Apa yang membuat Anda mencapai prestasi yang begitu besar ini? Adalah orang yang kusayangi. Tidak. Adalah orang yang kucintai. Dia menderita kanker otak, dan aku percaya kita orang Tiongkok akan memiliki obat kanker sendiri. Dan tidak lagi bergantung pada obat impor yang mahal. Aye, aku kembali. Mo Shang. Membaca surat ini seolah bertemu. Selama koma ini, aku terus bermimpi yang sama berulang kali. Dalam mimpimu, kau menyelamatkanku yang keracunan obat tradisional. Kau mengandung anakku. Kita menikah. Tapi aku demi Song Qingqing membunuhmu dan anakmu yang sudah mengandung 10 bulan. Setelah bangun, aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri, hanya bisa pergi untuk menebus dosa. Semoga sisa hidupmu bahagia. Qiwenye. Qiwenye, siapa yang mengizinkanmu pergi? Hidup kembali. Aku tidak akan melewatkanmu. Maaf, permisi lewat. Kalau aku tidak mau, Mo Shang. kau pikir karena kau buta, tidak bisa melihatku? Bisa menganggap kejadian di kehidupan sebelumnya tidak terjadi? Di kehidupan ini, kau akan tinggal di sampingku, dengan patuh menebus dosa.